Di tahun 2022 ini ada berbagai macam drama bagus yang popularitasnya menembus pasar konten global. Memang industri drama Korea sendiri telah mengalami lonjakan popularitas yang mengakibatkan meningkatnya pecinta drama Korea dari seluruh penjuru dunia. Terlepas popularitasnya di kancah internasional, netizen Korea mengulas drama-drama yang paling mereka sukai di tahun 2022 ini nih guys. Kira-kira drama apa saja yang paling seru versi netizen Korea? Yang pertama ada Little Woman. Little Woman ini menceritakan tentang 3 bersaudara yang memiliki hubungan yang sangat erat yang tumbuh dalam kemiskinan. Ketiga bersaudara ini terlibat dalam insiden besar dan berhadapan dengan keluarga kaya di negara mereka. Kim Go-eun berperan sebagai kakak tertua bernama Oh In-ju yang ingin melindungi keluarganya dengan uang. Tumbuh dalam kemiskinan, satu-satunya impian Oh In-ju adalah hidup sejahtera seperti orang normal lainnya. Tapi sebuah insiden besar terjadi dan benar-benar mengguncang hidupnya nih guys. Nam Ji-woon berperan sebagai kakak kedua bernama Oh In-kyung, seorang reporter yang tidak mau tunduk pada uang dan selalu menegakkan kebenaran. Ketika kasus misterius muncul dari masa-masa awalnya sebagai reporter, dia mulai menggali kebenarannya nih guys. Sementara itu, Park Ji-hoo memerankan adik bungsu dari 3 bersaudara ini bernama Oh In-ye. Sebagai saudara termuda, Oh In-ye ini sangat disayang oleh kakak-kakaknya yang sangat bekerja keras untuknya nih guys. Terlepas dari kondisi keuangan keluarga mereka, Oh In-ye bisa masuk sekolah seni dengan bakat alaminya nih guys. Lanjut ke yang kedua, ada Anna. Drama ini mengisahkan tentang Liu Mi, seorang wanita yang berbohong dan akhirnya harus menjalani kehidupan orang lain. Yoon-ju adalah seorang wanita yang menjalani hidup dengan menempatkan dirinya di atas semua orang. Dia memiliki hubungan yang agak tegang dengan Yumi. Ji-hoon adalah suami Yumi yang ambisius dan berorientasi pada masa depan. Sementara itu, Ji-won adalah senior yang bisa diandalkan, yang merupakan satu-satunya orang yang dipercaya oleh Yumi nih guys. Lanjut ke yang ketiga, ada A Business Proposal. Drama ini menceritakan tentang Shin-hari, seorang wanita lajang yang bekerja di sebuah perusahaan. Dia memiliki seorang teman laki-laki yang disukainya sejak lama, tetapi ternyata sang gebetan ini sudah punya pacar nih guys. Shin-hari merasa sedih dan memutuskan untuk bertemu dengan temannya Jin Yong-so, putri dari keluarga cebol. Jin Yong-so ini meminta Shin-hari untuk menggantikannya dalam kencan buta dan menawarkan sejumlah uang untuk waktunya nih guys. Shin-hari menerima tawaran temannya, kemudian dia pergi ke kencan buta tersebut sebagai Jin Yong-so dengan niatan agar ditolak oleh teman kencannya nih guys. Shin-hari pun kaget saat tahu bahwa teman kencan butanya adalah Kang Tae-moo, CEO perusahaan tempat dia bekerja. Kang Tae-moo adalah CEO perusahaan yang didirikan kakeknya. Suatu hari kakeknya memberitahu dia tentang kencan buta yang telah diatur untuknya. Sebagai seseorang yang workaholic, Kang Tae-moo ini kesal nih guys dengan kencan buta yang diatur oleh kakeknya. Lalu Kang Tae-moo ini memutuskan untuk menikahi wanita berikutnya di kencan buta nih guys, agar pekerjaannya tidak terganggu lagi. Ternyata wanita itu adalah Shin-hari yang pura-pura sebagai Jin Yong-so nih guys. Lanjut ke yang keempat, ada 2521. Di saat mimpi tampak tidak terjangkau, seorang pemain angga remaja mengejar ambisi besar dan bertemu dengan seorang pemuda pekerja keras yang berusaha membangun kembali hidupnya. Begitulah cerita 2521. Nahidu adalah anggota tim anggar di sekolahnya. Karena krisis keuangan Korea Selatan, tim anggar SMA dibubarkan. Melewati semua kesulitan, dia menjadi anggota tim anggar nasional. Krisis keuangan Korea Selatan juga menyebabkan bisnis ayah Baek Jin bangkrut. Hal ini menyebabkan perubahan hidup bagi Baek Jin dari yang menjalani kehidupan orang kaya menjadi orang miskin. Sambil belajar, dia bekerja paruh waktu seperti mengantarkan koran. Belakangan, ia menjadi reporter olahraga untuk sebuah jaringan penyiaran nih guys. Lanjut yang kelima, ada Extraordinary Attorney Woo. Didiagnosis mengidap gangguan spektrum autisme, Woo Young-woo yang berusia 27 tahun lulus sebagai peringkat teratas di kelasnya dari Universitas Nasional Seoul untuk perguruan tinggi dan sekolah hukum. Dengan IQ-nya yang tinggi yaitu 164, dia punya daya ingat yang mengesankan dan proses berpikir kreatif. Bekerja sebagai pengacara, Woo Young-woo mendapati dirinya kesulitan dalam interaksi sosial nih guys. Lanjut ke yang keenam, ada Our Blues.
Our Blues merupakan drama bergaya omnibus yang menceritakan kisah beragam karakter yang saling berhubungan. Lee Dong-suk, seorang pria yang lahir di Pulau Jeju, menjual barang-barang dari daratan dengan truknya untuk mencari nafkah. Dia bertemu dengan Min Sun-ah, seorang gadis dengan masa lalu misterius yang datang ke Jeju untuk melarikan diri dari kehidupannya. Park Jung-jun yang merupakan seorang kapten kapal jatuh cinta dengan Lee Yong-ok, seorang penyelam dengan kepribadian yang ceria. Jung Eun-hee, seorang pemilik toko ikat, bertemu kembali dengan mantan kekasihnya Choi Han-soo. Mereka berpapasan di Pulau Jeju saat dia kembali setelah menyadari bahwa kehidupan kota bukan untuknya nih guys. Lanjut ke yang ketujuh, ada Rebirth Ridge. Drama ini menceritakan tentang Yoon Yoon-woo, seorang sekretaris yang setia, pekerja keras, dan setia pada keluarga Jin. Keluarga Jin sendiri menjalankan kerajaan bisnis grup Sunyang yang menguntungkan. Tapi suatu hari dia dihianati dengan kejam oleh keluarga tersebut dengan menjebaknya karena penggelapan uang nih guys. Dia meninggal tidak lama setelah itu, tetapi secara ajaib dihidupkan kembali dan terbangun dalam tubuh cucu termuda dari keluarga Jin, yaitu Jin Do-jun. Setelah dia menyadari apa yang terjadi, dia memutuskan untuk membalas dendam. Dia menyusun rencana untuk menggulingkan Jin Yang-chul, CEO Sunyang Group yang berdarah dingin dan haus akan uang. Yoon Yoon-woo merencanakan untuk menggunakan identitas barunya untuk mengambil alih kelompok musuh dan menghukum orang-orang yang membunuhnya. Tapi peran apa yang akan dimainkan oleh jaksa penuntut umum yang gigih bernama So Min Young, seorang penyelidik anti korupsi yang kemudian dikenal sebagai pencabut nyawa grup Sunyang? Oke guys, kita lanjut ke yang terakhir alias yang ke-8, ada My Liberation Note. Berada di desa Sanpo, di mana lebih banyak orang yang pergi daripada yang tersisa, 3 Yom bersaudara yaitu Chang-hee, Mi-jung, dan Ki-jung ingin melarikan diri dari kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Seorang pria misterius yang dipanggil Tuan Gu pindah ke lingkungan mereka. Dia adalah seorang pemabuk yang terlihat seperti seseorang yang banyak beban dan rahasia. Kepribadiannya yang berhati-hati dan penyendiri membuatnya menjadi bahan gosip. Mi-jung, adik Yom yang paling muda dan pemalu, memutuskan untuk mendekatinya nih guys. Nah itu dia guys, 8 drama Korea yang paling seru versi netizen Korea. Nah menurut kalian mana nih yang paling seru dari 8 yang udah aku jelasin? Boleh jawab di kolom komentar ya guys. Jangan lupa juga untuk subscribe, share. See you next video, bye bye.